Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan lanjut kembali belajar Alkitab seperti yang kita rencanakan dan bersyukur kita sudah sampai di Yohanes pasal 6. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang terus rindu supaya kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan sehingga hidup kami seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus pimpinlah kami dalam Bible study malam hari ini, masuk ke dalam firman Tuhan dan berbicaralah kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, biar firman Tuhan jatuh di hati kami seperti tanah yang subur sehingga menjadi benih yang bertumbuh, berbuah berlipat ganda. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Kita bersyukur kemarin kita sampai pada sebuah kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab, yang hampir semua orang Kristen tahu, mujizat yang paling sering dan paling mudah, atau bukan paling mudah tetapi yang paling sering dibicarakan dan paling banyak dihafal ceritanya, yaitu peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita sudah bahas itu kemarin. Dan kita bersyukur di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 kita menemukan banyak rahasia di dalam bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena menarik, Yesus bisa saja membuat perut semua orang langsung kenyang. Yesus bisa saja membuat roti langsung ada di kantong atau di tangan semua orang. Tetapi Yesus menggunakan sebuah keterbatasan. Ketika diberikan kepada Yesus, maka keterbatasan itu pun bisa memberkati banyak orang, bahkan melimpah. Kita lihat kemarin itu. Nah, hari ini kita sampai kepada lanjutan daripada Yohanes pasal yang ke-6. Kita memberi judul yaitu perkataan yang menggoncangkan iman. Sama-sama katakan perkataan yang menggoncangkan iman. Perkataan. Iya. Nah, sebelum kita sampai kepada perkataan yang menggoncangkan iman ini, kita harus melihat bahwa ada 4 hal yang menolong kita tentang perkataan yang menggoncangkan iman ini. Yang pertama, siapa yang berkata-kata? Siapa yang berkata-kata sehingga iman tergoncang? Itu dulu. Dan masih bagian yang pertama, kepada siapa itu disampaikan? Nah, karena siapa yang berbicara dan siapa yang mendengar itu merupakan hal yang penting. Yang kedua, apa latar belakang peristiwa sehingga ada perkataan yang menggoncangkan iman ini muncul. Dan yang ketiga, sebenarnya apa isi dari perkataan itu? Apa isi dari kalimat perkataan itu sehingga akhirnya dikatakan itu menggoncangkan iman? Dan yang terakhir kita akan belajar yaitu bagaimana respon dari orang-orang yang mendengar perkataan itu setelah diungkapkan, apa respon mereka. Dan kita akan lihat kisah itu sama-sama, 4 hal ini kita akan lihat sama-sama di Yohanes pasal 6 mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang panjang. Kita akan lihat sejauh mana kita bisa selesai sampai 66. Dan kita lihat sejauh mana kita bisa selesai. Oleh sebab itu kita mulai dulu. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita hitung kemarin 5.000 laki-laki. Kalau semua laki-laki ini sudah menikah bersama dengan istri berarti jumlahnya berapa? 10.000. Kalau pasangan itu memiliki anak satu berarti jumlahnya sekitar 15.000. Kalau jumlah anaknya 2 orang berarti 20.000, nah sekitar sebegitu. Nah, setelah peristiwa itu kita baca sama-sama, kita temukan di ayat yang ke-16. Sebelum pernyataan yang menggoncangkan iman, itu diantarai oleh sebuah peristiwa yang spektakuler, yaitu Yesus berjalan di atas air. Mengapa ini penting? Karena Yesus yang berjalan di atas air inilah yang mengungkapkan perkataan yang menggoncangkan iman. Nah, yuk sama-sama kita lihat di ayat yang ke-16.
Yohanes 6 ayat 16. Kita akan baca sampai ayat 21, lalu saya jelaskan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Dan ketika hari sudah malam, mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat. Kita lihat ayat ini menarik sekali di ayat 16. Nah, peristiwa Yesus berjalan di atas air itu hanya ditulis di 3 kitab, yaitu di kitab Matius, di kitab Markus, dan di kitab Yohanes. Tidak ada di kitab Lukas. Dan menarik, kalau saudara baca bagaimana Matius, Markus, dan Yohanes melihat peristiwa yang sama, namun menuliskan hal yang berbeda, bukan bertentangan tetapi saling melengkapi. Itu buktinya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini menjadi sebuah kesatuan cerita tentang Yesus. Saya beri kesimpulan saja buat saudara. Saudara tahu, kalau di Yohanes pasal 6 ini, kita mundur ya, dari Yohanes pasal 6 ini, perbedaannya dengan kitab dengan apa yang ditulis oleh Markus dan di kitab ditulis oleh Matius, bedanya apa? Nah, di Yohanes pasal 6 di situ disebutkan jarak daripada mereka menyeberang dari tepi pantai itu sekitar 3 mil. 3 mil itu sekitar 4,8 kilometer. Nah, disebutkan. Sementara Matius, Markus tidak mencatatnya. Tidak mencatat. Mengenai waktu semua mencatat, dikatakan mulai malam, dan dikatakan di sana kalau Matius dan Markus itu mencatat bahkan jam 3 subuh dikatakan menurut ukuran waktunya. Namun yang menarik, kalau kita lihat ini bukan hal yang berbeda. Contoh di dalam kitab Markus, Yesus menyuruh murid-murid ke Betsaida. Sementara di sini Yesus menyuruh murid-murid menyeberang kemana? Ke Kapernaum. Jadi itu bukan tujuan yang berbeda. Maksudnya adalah, saudara, itu Betsaida dan Kapernaum itu berdekatan. Kapernaum kota yang lebih besar, Betsaida yang lebih kecil. Nah begitu. Nah ya, jadi itu satu jajar arahnya ke sana. Karena Yesus akan pergi ke 2 tempat ini. Itu sebabnya Yohanes menulisnya Kapernaum, sementara Markus menulisnya Betsaida. Nah, makanya berbeda. Dan yang menarik, hanya kitab Matius yang mencatat tentang Petrus berjalan di atas air. Markus dan Yohanes mencatat hanya Yesus yang berjalan di atas air. Matius mencatat Petrus berjalan di atas air, dan kita tahu kisahnya, betul? Ya. Dan mereka semua tahu sama-sama, mereka kondisi yang sama dicatat oleh Yohanes, Matius, dan Markus adalah mereka ketakutan. Satu kata ini sama-sama dikatakan ketakutan. Karena mereka melihat Yesus di atas perahu, berjalan di atas air, dan mereka semua mengira itu adalah apa? Hantu. Dan tiga-tiganya mencatat perkataan Yesus yang sama, yaitu apa? Aku ini jangan takut. Nah itu sama. Aku ini jangan takut.
Hanya di kitab Matius, di mana murid yang mendengar ketika Yesus berkata, aku ini jangan takut. Petrus memverifikasi, kalau itu engkau guru, suruhlah aku datang kepadamu. Dan akhirnya Petrus melangkah keluar daripada perahu itu dan dia juga berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi ketika konsentrasinya tidak kepada Yesus lagi, kepada angin di kiri kanannya, Petrus mulai apa? Tenggelam. Dan pada saat itu Yesus menangkapnya. Itu ya. Ini menarik perbedaan-perbedaannya. Dua perbedaan terakhir. Di dalam kitab Matius yang menarik apa yang terjadi setelah mereka naik ke atas perahu, murid-murid itu memberikan pujian dan berkata kepadanya, yaitu sungguh engkau anak Allah. Mereka memberi pujian kepada Yesus. Nah, yang menarik dari kitab Yohanes, ini yang menarik, yang tidak ditulis oleh Matius dan Markus, yaitu ayat 21. Coba lihat ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, ini maksudnya. Saudara, sewaktu Yesus naik ke atas perahu, ini sangat berbeda dengan Matius dan Markus. Matius dan Markus tidak mencatat tentang seketika itu juga. Mereka hanya mencatat bahwa Yesus naik ke atas perahu. Di dalam Markus, Yesus naik ke perahu lalu angin berhenti. Kalau di Matius pasal 14, Yesus bersama Petrus naik ke atas perahu. Nah, kalau Yohanes pasal 6 itu dikatakan waktu Yesus naik ke atas perahu langsung. Lihat itu dikatakan seketika itu juga perahu itu langsung tiba di mana? Langsung tiba di pantai. Nah, coba lihat ke depan. Umpamakan ini adalah perahu. Ini perahu yang dituju di sana. Waktu Yesus naik ke atas perahu, mujizat terjadi. Teng, perahunya langsung sampai. Nah, itu yang dicatat oleh Yohanes. Matius dan Markus tidak mencatatnya. Nah, itu sebabnya ketika kita lihat ini, mereka mengalami 3 mujizat. Mengalami 3 mujizat sewaktu kisah ini. Yang pertama mujizatnya adalah, yaitu apa? Yesus berjalan di atas air bersama dengan siapa? Petrus. Itu mujizat yang pertama. Yang kedua mujizatnya adalah Yesus menghentikan angin sakal itu. Dan mujizat yang ketiga adalah waktu seketika Yesus naik di atas ke perahu, langsung apa? Tiba. Nah, kita mau tarik dalam kehidupan kita. Saudara, angin sakal dalam kehidupan kita melambangkan banyak pergumulan, pertentangan, masalah yang terjadi. Apapun perahu kita hari ini, entah perahu rumah tangga, perahu pekerjaan, perahu studi, perahu bisnis, usaha, perahu pelayanan. Saudara dengar baik-baik, satu kali kelak perahu kita akan mengalami goncangan. Akan datang angin yang kencang, akan ada angin sakal. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sewaktu kejadian itu kita pasti merasa takut. Tapi percaya, pada waktu kita merasa takut, Dia Allah hadir dalam ketakutan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita mau menerima Dia ada dalam perahu kita? Di dalam 3 pasal ini, dalam 3 kitab ini, Matius, Markus, dan Yohanes, mereka semua sama-sama menerima Yesus di atas perahu itu. Tetapi menarik juga, dalam ketakutan mereka melihat bahwa Yesus itu adalah hantu. Itu sebabnya ketika kita ada dalam posisi ketakutan, kadang-kadang penglihatan kita tidak normal. Mengapa? Karena memang ada mitos yang beredar pada waktu itu di daerah itu. Bahwa Danau Galilea itu punya penunggu. Ada penunggunya. Dan sekitar subuh, jam 3 subuh seperti ini antara jam 12 malam sampai jam 3, disitulah dipercayai oleh orang-orang di sana bahwa yang namanya arwah atau penunggu daripada danau itu muncul. Dan mereka mempercayai mitos itu.
Yesus hadir di sana untuk menceritakan kepada murid-murid dan kepada kita semua bahwa dia adalah kebenaran dan mengalahkan semua mitos. Dia mengalahkan semua dewa, semua roh, arwah, hantu, penunggu daripada danau itu. Nah, dan yang terakhir, kalau kita mau sampai kepada tujuan, harus ada Yesus dalam perahu kita. Lihat ini, hanya ketika ada Yesus dalam perahu itu dan mereka bisa tiba. Dan menarik, mereka tiba dengan percepatan, betul? Percepatan. Kalau dengan usaha mereka sendiri, angin sakal akan menghentikan mereka. Tapi ketika Yesus ada, anginnya berhenti dan mereka mengalami percepatan sampai pada tujuan. Oleh sebab itu, Yesuslah nakoda terbaik dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lanjut ayat 22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, yaitu yang dipakai murid-murid. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi lihat, semua orang, saya tidak kata maaf, bukan semua orang, tetapi orang banyak yang di sana yang menyaksikan mujizat 5 roti 2 ekor ikan itu, mereka makan dan bisa masih ada sisa. Mereka lihat murid-murid naik perahu menuju Kapernaum. Yesus enggak ada di perahu itu. Nah, itu mereka saksi mata. Itu sebabnya peristiwa ini bukanlah bohongan dan bukan legenda. Karena saksi matanya ribuan orang. Ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sebab Tuhan mengucapkan syukur, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Artinya apa? Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini, 5.000 laki-laki ini. Dan mengapa dia begitu diikuti oleh banyak orang? Karena kita tahu sebelumnya bagaimana Yesus membuat banyak mujizat. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Dan bukan hanya yang 5.000 orang ini, tetapi orang lain berbondong-bondong naik kapal ngikutin Yesus. Gitu loh ya. Bahkan datang dari Tiberias untuk ngikutin Yesus. 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Lihat, kemana Yesus pergi, berbondong-bondong orang untuk mencari dia. Karena apa? Ada yang spesial dalam diri Yesus. Ada yang spesial. Nah, jadi kita tahu ini backgroundnya. Ini backgroundnya. Ini latar belakang daripada kejadian di mana nanti Yesus akan mengucapkan perkataan yang menggoncangkan iman. Gitu loh. Yuk kita baca mulai ayat 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roti Hidup. Oke. Saya akan baca dan nanti akan berhenti untuk menjelaskannya. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, loh apakah itu laut? Nah jadi ini saudara, itu Danau Galilea. Danau Galilea itu begitu besar, diterjemahkan laut karena begitu besarnya, begitu loh ya, dalam bahasa aslinya bukan laut ya. Memang dikatakan dalam bahasa Inggris Sea of Galilee, bukan dibilang lake, danau. Karena begitu besar jadi orang bilang apa? Laut, seperti laut ya. Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan kau tiba? Saudara dengar baik-baik. Orang banyak gak tahu bahwa Yesus naik ke atas perahu dan zet. Ini menarik. Ini menarik sekali. Ya, menarik sekali. Satu kali ada yang membuat canda daripada ayat ini. Sekalipun kita tidak boleh membuat firman Tuhan menjadi candaan. Tetapi itu untuk menolong kita berpikir, mengerti firman Tuhan. Lalu satu kali seperti ini. Waktu murid-murid sudah pergi, naik perahu, sampai ke sana Kapernaum. Yesus pergi menyendiri untuk berdoa. Lalu Yesus menyusul murid-muridnya. Lalu ada perahu di situ. Boleh aku naik perahumu? Mau bayar berapa? Dia bilang. Mau bayar berapa? Dia bilang, terlalu mahal. Kan Yesus kamu orang terkenal, kamu pasti punya banyak uang. Bayar
Dia minta mahal. Yesus bilang, terlalu mahal. Udah aku jalan aja. Ketawa ini pemilik perahu. Dan akhirnya Yesus jalan kaki. Gak jadi naik perahunya. Begitu loh. Nah di tengah jalan mereka naik perahu, Yesus jalan bisa nyusul. Bayangkan, mana lebih cepat jalan kaki atau naik perahu? Naik perahu. Tapi lihat kecepatan Yesus jalan. Wow, itu buktinya bahwa dia bukan manusia saja, tetapi Allah. Dan waktu dia naik di atas perahu, murid-murid mereka sudah diterpa angin sakal, kekuatannya sudah lemah dan Yesus tahu. Dan oleh sebab itu Yesus ambil alih semua, kemudi kapal, mesin kapal, dayungnya kapal. Kalau memang waktu itu ada dayungnya, ada mesinnya, semua Yesus ambil alih. Dia masuk, langsung tiba. Nah, jadi paham ya mengenai kemarin. Dan itu menjadi pertanyaan, Rabi bila mana engkau tiba di sini? Ingat sekali lagi, yang tahu itu hanya siapa? Murid-murid. Oke. Saya sengaja mengungkapkan itu karena apa? Sejak dari Yohanes pasal 2, mujizat yang dilakukan Yesus tidak semua diketahui oleh semua orang. Betul? Yohanes pasal 2, waktu Yesus mengubah apa? Air menjadi anggur. Yang tahu siapa? Hanya pelayan-pelayan. Betul? Yang punya pesta, bahkan yang namanya ketua pesta, enggak tahu. Wah, lanjut lagi. Ketika Yesus menyembuhkan yang namanya orang lumpuh itu, enggak semua orang tahu. Ini menarik sekali. Jadi ada yang disebut itu publicly miracle, yaitu mujizat yang diumum dilihat semua orang. Seperti 5 roti 2 ekor ikan. Namun ada juga mujizat yang dilakukan Yesus secara privat. Gitu loh. Itu menarik sekali. Seperti ini, waktu mereka mengalami 3 mujizat di atas air di danau itu, hanya murid-murid dan Yesus yang tahu. Yang orang banyak gak tahu. Lanjut ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, nah ini mulai, kamu mencari aku. Kan tadi berbondong-bondong, baik orang-orang yang sudah makan, 5.000 orang makan laki-laki itu beserta keluarga, istri dan anaknya. Dan juga orang lain yang datang naik perahu dari Tiberias, datang mencari Yesus. Yesus berkata seperti ini, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat apa? Tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa maksud Yesus bukan karena kamu melihat tanda-tanda? Oke, saya stop dulu sini sebentar. Bangsa Yahudi mereka menantikan Mesias. Dan kedatangan Mesias ini ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu terus mereka cari. Itu sebabnya ketika muncul seseorang di tengah bangsa Yahudi yang punya tanda itu, mereka pikir itu Yesus, itu Mesias, itu Mesias. Makanya saudara, waktu perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 bertemu dengan Yesus dan Yesus tahu tentang seluruh hidupnya. Betul? Apa perkataan daripada perempuan Samaria itu? Dia bilang ke tengah kota, hai seluruh penduduk kota, di sana ada seorang laki-laki yang berbicara kepadaku. Dia tahu seluruh hidupku. Mungkinkah dia apa? Mesias. Nah gitu. Jadi memang mereka dari nenek moyang sudah dikatakan bahwa tanda-tanda Mesias itu akan datang. Akan datang dengan mujizat. Dia tahu segala sesuatunya, dia memulihkan segala sesuatunya. Dia membuat perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, mereka mulai melihat itu ada dalam diri Yesus. Bisa jadi dia ini Mesias itu. Itu yang dikatakan tanda-tanda. Oke? Nah, mereka tidak mengejar tanda-tanda tentang pribadi Yesus. Tetapi mereka mengejar tentang manfaat, dampak positif atau keuntungan yang mereka temukan ketika mereka ikut Yesus. Itu sebabnya ini menjadi catatan kita bagi orang Kristen. Banyak orang ikut Yesus karena apa? Saya mendapat keuntungan mengikut Yesus. Tidak mencari pribadi Yesusnya, tapi dampaknya. Ayat 27, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi Yesus mulai mengarahkan hati pola pikir mereka. Ya, bekerja bukan hanya untuk makanan yang binasa sekarang ini. Makan makanan, minuman yang kita makan ini akan berhenti di muka bumi. Tetapi ada pekerjaan yang bisa sampai dibawa kepada kekekalan. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah ya, artinya pekerjaan yang sampai pada kekekalan, bukan hanya di bumi ini. Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia kok mau seperti itu? Loh, lihat. Mereka ketika Yesus berkata pekerjaan, mereka pikir pekerjaan itu adalah sebuah aktivitas. Apa ya begitu? Tiba-tiba jawaban Yesus, percaya. Makanya 30 muncul perkataan itu kepada mereka. Mereka bertanya kepada Yesus. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Mereka mulai bertanya tentang pribadi Yesus ini. Karena tadi bicara soal tanda, Yesus bilang kan tentang tanda. Lalu mereka tanya tentang siapa Yesus ini. Mereka mulai menarik selisih. Nah ini dia. Bangsa Yahudi selalu berbicara tentang silsilah. Katakan sama-sama, silsilah. Mengapa? Karena mereka dari keturunan Abraham, selalu ditarik. Abraham adalah bapa orang beriman. Dari Abrahamlah turun yang namanya bangsa yang diberkati. Mereka sangat bangga dengan silsilah mereka. Makanya dia berkata ini ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Kita tahu peristiwa ini. 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Coba lihat ya. Mereka mulai berbicara, mulai dari pertama tadi, sebelumnya yaitu memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi isu tentang makanan muncul terus. Karena Yesus nanti akan menjelaskan bahwa dia adalah roti hidup. Dan dia mulai arahkan. Pertama arahnya adalah bukan tentang roti yang dimakan dan binasa selesai. Tetapi roti yang kekal. Lalu mereka mulai berpikir tentang roti yang kekal, yang hebat, yang pernah terjadi dalam sejarah nenek moyang kami adalah roti mana di padang gurun. Mereka mulai. Nah, dan Yesus berkata, hei yang kasih makan itu bukan Musa, tapi Bapakku yang di sorga. Lalu mereka apa yang terjadi? Mereka bingung dengan perkataan ini. Maka Yesus berkata, lanjut dikatakan, baca sama-sama di ayat 33 dikatakan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, mereka dijembatani pikirannya tentang roti yang dari sorga. Pertama mana, yang kedua karena mana mereka makan dan itu sama seperti roti yang lain. Bedanya adalah sumbernya yang beda. Tetapi mana maupun roti yang lain itu berhenti di muka bumi. Yesus mulai berkata tentang roti yang dari sorga, tentang pribadinya. Dia pelan-pelan menuntun mereka. Oke, roti yang turun dari sorga, oke, itu sama seperti mana? Mereka masih pola pikirnya itu. Lanjut lagi, ikut pola pikir mereka. Oke, baik, mana roti turun dari sorga memberi hidup. Oke, 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Dapat makanan dari sorga, seru ya? Karena mereka, berarti ada roti yang turun dari sorga. Berarti itu bukan hanya peristiwa pada zaman Musa, sekarang juga ada. Yesus mulai menjelaskan lebih detail, 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nenek moyang kami makan roti dari sorga, mana? Ya, kami tahu itu seperti benda yang bisa diolah, dimakan. Lalu Yesus bilang, kamu roti dari sorga. Yesus kan bukan roti, Yesus apa? Manusia, daging. Hah? Makan. Susah ditangkap pikiran mereka, susah. Ingat ya, ingat baik-baik, susah ditangkap pikiran mereka. Maka apa yang terjadi ayat 36? Yesus lanjutkan lagi, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus terus menjelaskan tentang roti dari sorga ini. Tapi hati mereka sudah mulai goncang. Saya stop dulu, saya pause sebentar. Saudara, ayat ini ketika Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Dan ketika ayat ini muncul, kalau umpamanya ayat ini tidak dipahami secara rohani, tapi secara jasmani, maka menjadi salah. Ayat inilah yang dipakai oleh kaisar pada waktu itu untuk menangkap orang-orang Kristen. Dengan cara memakai ayat ini berkata apa? Bahwa orang Kristen pengikut Yesus itu kanibal. Mereka memakan daging manusia. Betul? Karena pakai ini. Barang siapa makan aku, karena Yesus itu roti berarti dia dimakan. Begitu loh. Nah, kita lanjut. Yesus menjelaskan. Aku datang dari sorga bukan untuk kehendakku tapi kehendak Allah. Apa kehendaknya? 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ya. Allah tidak mau manusia binasa, tetapi menemui kehidupan yang kekal di akhir zaman. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menjelaskan semua itu. Lihat apa respon mereka, 41. Maka apa? Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Hah? Kau tuh roti yang turun dari sorga. Yang baru tiba naik kapal dari Tiberias itu bilang, hah, capek-capek kita naik perahu untuk sampai ke Kapernaum ini. Ada lagi yang 5.000 laki-laki itu bawa istri dan anaknya. Berhari-hari aku ikut engkau Yesus, dan kau berkata engkau roti itu. Mereka bersungut-sungut. Mengapa mereka bersungut-sungut? Lihat apa yang terjadi. Mereka bersungut-sungut karena mereka punya pengetahuan tentang siapa Yesus secara fisik. Ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini siapa? Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Mungkin ada di situ. Sari Batang, tetangga aku jitu Yesus. Tetangga sebelah rumahku jitu. Kenal si bapaknya, ada yang Ucup. Dan Yusuf bapaknya. Ibunya Maria. Saudara lihat apa yang terjadi. Berulang kali di kitab Yohanes kita lihat bagaimana Yesus membawa pola pikir sorga dan manusia mencernanya dengan pola pikir dunia. Enggak nyambung. Peristiwa itu terulang lagi di sini. Jawab Yesus kepadanya, jangan kamu bersungut-sungut. 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ini menarik, ayat inilah yang kita pakai ketika kita memberitakan Injil kepada orang dan orang percaya, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena apa? Allah sendiri yang menarik orang itu datang kepada Bapa, dan kita dipakai sebagai alatnya. Dan kalau saudara percaya hari ini menjadi pengikut Yesus, bukan karena semata-mata orang tua, bukan karena semata-mata karena orang yang menginjilimu, tetapi Allah sudah memilihmu untuk menjadi percaya kepadanya. Amin. 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi,
dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ini menarik ya, dia menjelaskan tentang Tritunggal ini, tentang Allah Bapa. Suatu saat kita akan belajar sampai kepada Tritunggal, namun saudara diajak melihat, Allah Bapa itu bagaimana? 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dia ulangi lagi ayat 48. Akulah roti hidup. Wah, jadi lihat. Kita tahu ada 7 perkataan di dalam Alkitab. Akulah, akulah, akulah. Dan akulah ini yang diterjemahkan ketika Yesus memakai kata akulah. Perkataan akulah ini di dalam bahasa Yunani itu yang digunakan Allah ketika memperkenalkan diri kepada Musa. Yaitu apa? Aku adalah aku. Nah ini sama ketika Yesus menggunakan kata akulah. Dan mereka orang-orang Yahudi yang mendengar akulah roti hidup itu, di kepala mereka langsung itu merujuk kepada perkataan Allah memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. 49, Yesus tambah penjelasan, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, bagaimanakah barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus sedang berkata, oke, mana yang di padang gurun yang turun dari sorga itu? Luar biasa. Karena memang dari sorga, dari langit datangnya. Dan hanya ada di pagi hari. Kalau nggak diambil akan hilang. Luar biasa. Tapi semua yang makan binasa. Memang betul. Orang-orang yang keluar dari Mesir, semua mati di padang gurun. Betul? Semua mati kecuali 2 orang. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka mati semua. Bahkan Alkitab berkata mereka itu bangsa apa? Tegar tengkuk, pemberontak. Makanya mereka binasa. Dan Yesus bilang apa? Lihat itu akibatnya, beda dengan roti satu ini. Dia berkata lanjut lagi, 50, inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Satu sisi mereka, saya pengen roti itu. Karena apa? Nggak akan mati. Tetapi mereka gimana ya? Dia ingin rotinya, tetapi dia ingin roti sesuai dengan kehendaknya. Faham maksudnya? Roti yang kekal itu adalah Yesus. Mereka mau makan roti, kenyang dan hidup kekal, tapi nggak mau dengan cara Allah. Nah, ini seringkali terjadi dalam diri kita orang percaya. Saya mau hasilnya, tapi nggak mau dengan proses cara Yesus. Makanya nggak akan terjadi. Nah, Yesus berusaha terus menjelaskan kepada mereka. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku yang akan kuberikan untuk apa? Hidup dunia. Dagingmu. Saudara coba, oke, angkat kepala saudara. Kalau diterjemahkan secara literal, daging Yesus dimakan, baru orang hidup kekal. Saudara, ini seperti kepercayaan paganisme. Kepercayaan orang-orang yang tidak percaya pada Allah. Yaitu apa? Yang memakan daging manusia sehingga mereka menjadi kebal, mereka menjadi kuat, mereka bisa umur panjang. Nah itu. Makanya, mereka pikirannya bingung. Mereka bingung. Oke ya, lanjut. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara, coba. Kalau saya berkata kepada saudara bahwa aku adalah roti hidup. Barang siapa yang makan roti ini akan hidup kekal. Dan roti itu adalah dagingku. Saudara akan mulai pikir, emang kita zombie betul? Makan daging manusia gitu. Nah, semua akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar. Itu Yesus saya kenal dan semua. Sudahlah semua pokoknya bertengkar. 53.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan apa? Daging anak manusia, dan lihat ini, bukan hanya dagingnya, terus apa? Dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai apa? Hidup dalam dirimu. Keterlaluan ini. Tadi dagingnya, sekarang diminum apa? Darahnya. Jadi betul, saudara lihat apa yang terjadi. Bayangkan pola pikir mereka. Kan dia ini Yesus yang tetangga kita, bapaknya Yusuf, mamanya Maria. Ya kemarin dia bikin mujizat, tapi sekarang dia suruh kita makan dagingnya, minum darahnya. Saudara dengar, waktu orang banyak mendengar itu, pikiran mereka bisa berubah dan berkata apa? Yesus ini bukan Tuhan. Karena apa? Ikut seperti kepercayaan orang-orang lain. Masa makan daging manusia dan minum darah manusia? Gitu loh. Kepercayaan yang lain bahkan di bawahnya, yaitu makan darah, minum darah hewan. Ini darah manusia. Mereka tergoncang. Saya mulai munculkan kata tergoncang. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia dari akhir zaman. Dia bangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Iya betul. Dagingmu makanan untuk serigala. Untuk beruang. Darahmu benar minuman untuk apa? Nyamuk. Bukan untuk manusia. Saudara, sengaja saya munculkan itu karena itu logika. Logika semua orang. Yesus jelaskan lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Ingat baik-baik, itu seperti model orang-orang pada zaman dahulu untuk menyatu. Gitu loh. Makanya saudara pernah dengar ada kejadian bahwa seseorang, satu pasangan supaya mereka cinta semati. Apa yang mereka buat? Darahnya laki-laki diteteskan darahnya, perempuan diteteskan darahnya, baru mereka apa? Minum. Supaya apa? Aku dan kau menjadi satu. Seperti ini. Engkau dalamku, aku dalammu. Pernah dengar ada orang bikin begitu? Itu model-model kepercayaan itu. Nah, jangan-jangan ada di sini pernah. Ya di sini enggak ada, tapi di sana sini banyak katanya. Yuk, 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Yaitu apa? Mana. Tuh ya. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 59. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi ingat, setting tempatnya di mana? Di rumah ibadat. Jadi setelah Yesus sampai di Kapernaum, dia masuk ke rumah ibadat, berbondong-bondong banyak orang ikut mendengar pengajarannya. Nah, apa yang terjadi? Lihat, mulai sampai kepada hal yang menegangkan. 60. Setelah mendengar semuanya itu, apa yang didengar tadi? Kita rangkumannya adalah Yesus adalah apa? Roti hidup. Dagingnya benar-benar roti, dagingnya lah roti. Yesus adalah roti hidup dan harus makan dagingnya dan minum darahnya. Nah itu sudah dia jelaskan tadi. Apa yang terjadi? Yuk sama-sama ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata apa? 1, 2, 3. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara jangan berpikir ketika dikatakan banyak dari murid-murid Yesus. Ini yang dicatat oleh Yohanes bukan murid-murid Yesus yang Yesus pilih. Bukan. Tetapi orang-orang yang menjadi rombongan dan mulai berkata, aku pengikut Yesus.
Karena pada zaman itu, semua orang yang mengikuti ajaran seseorang dikatakan apa? Murid. Gitu loh. Makanya Yohanes Pembaptis punya murid. Kita pernah bahas itu. Nah ya, nah itu dia. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya apa? Bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Oke, jadi sudah terjawab. Stop dulu. Pertama, 4 fase tadi untuk membongkar tentang perkataan yang menggoncangkan iman. Yang pertama, siapa yang berkata? Yesus. Kepada siapa? Kepada para pengikutnya yang mengikuti Yesus, baik setelah mujizat 5 roti 2 ekor ikan dan orang-orang yang datang dari Tiberias dan semua orang yang ada di dalam tempat rumah ibadah. Latar belakangnya, yaitu apa? Peristiwanya tadi sudah dijelaskan, orang-orang mengikuti Yesus karena perbuatan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Apa isi perkataan yang menggoncangkan iman? Yaitu apa? Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia bersatu dengan aku dan hidup selama-lamanya. Itu perkataan yang menggoncangkan iman. Sekarang bagian yang terakhir. Apa respon pendengar? Respon mereka. Yang pertama tadi dikatakan ketika mendengar itu, mereka pertama ngomong apa? Perkataan ini keras. Respon selanjutnya kita lihat. 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Maksudnya Yesus naik ke tempat sebelumnya ia berada, yaitu apa? Sorga. Wah. 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, lihat Yesus mulai menjelaskan ya perkataan-perkataan itu ya. Nah, kita stop dulu di sini. Itu sebabnya refer daripada ayat ini itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Matius ketika dia digodai oleh iblis. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini, karena apa? Perkataan-perkataan itu adalah roh dan memberi hidup. Nah, 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kita tahu ini merujuk kepada siapa salah satunya? Yudas. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. 2 dikatakan apa? Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Hanya ketika Bapa mengaruniakan maka kita boleh terus datang kepada dia. 66 kita baca sama-sama. Ini responnya. Yuk 1, 2, dan 3. Mulai dari waktu itu kapan? Waktu Yesus menyampaikan perkataan yang menggoncangkan iman itu. Banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi rombongan yang banyak itu berhenti. Mengapa? Karena Yesus mengungkapkan perkataan yang keras yang menggoncangkan iman mereka. Dan itu menjadi filter, itu menjadi saringan. Apakah mereka mengikuti Yesus karena pribadi Yesus atau karena mereka mendapat keuntungan ketika ikut Yesus? Terjadi. Makanya sampai hari ini peristiwa ini terjadi dalam gereja Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan, ibadah, rajin dalam kegiatan keimanannya ketika dia mendapatkan keuntungan ketika dia mengikut Tuhan. Keuntungan apa? Rumah tangganya baik, dia sehat, pekerjaannya baik, bisnisnya maju, semuanya. Itu keuntungan-keuntungan. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan menggoncangkan dia nggak siap dan mulai berkata, bukan ini Tuhan.
Bukan ini. Mereka hanya mengenal Tuhan yang menguntungkan diri mereka. Mereka hanya mengingat dan menginginkan Tuhan yang memberikan keuntungan, memberikan dampak yang positif, memberikan sesuatu yang lebih bagi mereka. Mereka nggak mau Tuhan versi yang lain. Itu sebabnya saya katakan ada banyak orang-orang hari ini menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dia membuat kenyamanan menjadi Tuhannya. Dia membuat hobi menjadi Tuhannya. Dia membuat teman menjadi Tuhannya. Dia membuat uang menjadi Tuhannya. Dia membuat fasilitas menjadi Tuhannya. Karena apa? Semua itu dia bisa kendalikan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan yang sejati, dialah yang memerintah, dia yang mengambil keputusan. Makanya dikatakan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat ini sangat penting. Mengapa? Kalau hal ini tidak kita fahami, maka kita akan terjebak menjadi orang Kristen seperti pengikut-pengikut rombongan yang berbondong-bondong ini, yang hanya mau tentang roti yang mengenyangkan mereka, tetapi tidak mau pribadi Yesus. Nah, sudah jelas. Oke? Jadi puji Tuhan, kita bisa cover sampai ayat 66. Luar biasa. Jadi sudah dapat ya, siapa tentang perkataan yang mengoncangkan iman? Siapa yang berkata-kata? Yaitu siapa? Yesus. Kepada siapa? Kepada banyak orang yang berbondong-bondong ngikutin dia, pada orang-orang yang datang dari Danau Tiberias, latar belakangnya karena mujizat yang menyertai sebelumnya, dan itu settingnya di pengajaran Yesus di tempat ibadat, rumah ibadah. Isi perkataan yang mengoncangkan iman adalah, Yesus adalah roti yang turun dari sorga, dan dia itu berkata bahwa dagingnya harus dimakan, darahnya harus diminum, bersatu dengan Allah dan dia akan hidup yang kekal. Itu menggoncangkan mereka. Apa responnya mereka yang mendengarkan? Yaitu apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. So Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Yesus tidak mencari pengikut. Dia mencari murid yang sejati. Bukan murid yang ikut-ikutan. Itu sebabnya gereja juga harus melahirkan murid yang sejati. Bukan pengikut. Dan kita nggak bisa pungkiri sampai hari ini gereja banyak dipenuhi dengan pengikut. Yang hanya berpikir kalau aku ikut gereja itu menguntungkan, aku akan ikut. Tapi kalau aku ikut gereja itu merugikan, aku nggak akan ikut Tuhan di gereja itu. Kalau aku nyaman di gereja itu, aku akan ikut. Tetapi kalau aku mulai tersinggung di gereja itu, aku tidak akan ikut di situ. Kurang lebih seperti itu. Banyak. Itu sebabnya, saudara, tadi ada seorang teman yang bertanya, siapa di sini sudah punya banyak alumni gereja? Maksudnya apa? Dia pindah dari satu gereja ke gereja lain, gereja lain, gereja lain, dan gereja lain. Banyak alumninya. Jadi kalau dia reuni saudara, dia akan banyak ikut reuni dengan gereja itu. Dan alumni-alumni ini akan mereka bersatu dengan alumni-alumni yang lain, membentuk sebuah gereja yang akan menjadi hancur. Karena apa? Mereka semua itu tadi, mereka pengikut bukan murid. Itu sebabnya di gereja kita latih orang untuk menjadi murid bukan jadi pengikut. Dan untuk menjadi murid mengalami proses ini. Yaitu apa? Perkataan yang keras. Kadang-kadang akan ada firman Tuhan, akan ada teguran yang keras. Itu untuk membentuk kita, melatih kita untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut. Dan kita harus siap. Kadang-kadang kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi dengar baik-baik. Di balik atau di akhir semua itu, Yesus sedang menunjukkan rahasia yang sebenarnya tentang siapa dia. Karena kalau kita lanjut terus, singkat kata, yang mengikuti Yesus terus sampai kepada kesudahannya, dia melihat semua mujizat itu. Sampai akhirnya dia terus bersama dengan Allah. Tetapi banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Oleh sebab itu, jangan jadi orang yang mengikut Yesus dan berhenti di tengah jalan. Tetapi belajar dari orang belum percaya, pengikut menjadi murid dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Demikian Bible study kita malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini banyak berbicara kepada hati kami. Ada banyak hal yang belum kami pahami tentang Tuhan dan tentang kehidupan ini. Dan kami berdoa, bila satu kali kelak kami menemukan perkataan Tuhan menggoncangkan iman kami, tolonglah kami untuk tidak lari, tolonglah kami untuk tidak mundur ya Tuhan. Tapi tolonglah kami untuk bertahan, belajar, dan mau percaya bahwa perkataan Tuhan itu adalah ya dan benar. Sekalipun perkataan Tuhan itu sakit, menggoncangkan, sekalipun perkataan Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kami inginkan, tapi tolonglah kami untuk belajar percaya ya Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, inilah kehendak Allah yang kekal, percayalah kepada Dia. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya pada perkataannya. Tuhan, kami sudah lihat ribuan orang mundur dari kisah ini, kami belajar. Ribuan orang mundur karena begitu dangkalnya iman mereka. Ribuan orang mundur karena motivasi yang salah. Ribuan orang mundur karena mereka tidak punya pola pikir seperti yang Allah mau. Ribuan orang mundur karena mereka mengenal Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Tuhan, kami berdoa, kami tidak mau menjadi bagian dari ribuan orang itu. Tetapi kami mau menjadi bilangan orang yang sedikit yang mau terus ikut dengan Yesus, menjadi murid Yesus. Dan tolonglah kami Tuhan, apabila ada saudara, teman, kenalan kami, mereka mundur mengikuti menjadi murid Yesus karena perkataan Yesus yang keras. Tolonglah kami, utus kami kepada mereka untuk merangkul mereka ya Tuhan, supaya tidak mundur daripadamu, tetapi ikut dalam perjalanan iman kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami berdoa, kami percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan kami lihat bagaimana Yesus ini yang diutus oleh Allah, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah menjadi pengampunan bagi semua orang. Dan kami sering mengambil perjamuan kudus, makan roti yang adalah tubuhmu, minum anggur yang adalah darahmu. Itu menjadi lambang di mana kami mengingat kematian Kristus yang membuat kami bisa hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami terima Engkau sebagai roti yang hidup yang akan bersama dengan kami sampai pada kekekalan, dibangkitkan pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam Bible Study minggu depan. 2 minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan.